Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul di Google Meet untuk sedikit membahas tentang 3 kitab tafsir yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia Yasmin, Anissa Istiqomah, Atia Sabila Rosyada, Bunga Lestari, Lina Yuniati, Najmi Laila Salam, dan Windy Ayuni. Next. Mbak Lina, tolong di ini slide-nya. Nggak kelihatan, Mbak. Belum jalan, maksudnya belum ganti slide. Udah aku. Slide-nya sudah tampil, sudah muncul di layar, tinggal digerak-gerakkan saja. Udah. Sebentar, Mbak. Kalau di sini belum gerak. Oh ya, atau yes. Di HP ku aja ya? Coba, Mbak. Coba slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 kitab tafsir, yaitu yang pertama Tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir. Yang kedua, kitab Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur karya As-Suyuti. Yang ketiga itu Tafsir Ruhul Ma'ani Al-Baghdadi karya Al-Alusi. Next. Yang pertama Tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Mbak. Silahkan Mbak Anissa atau Mbak Amalia Yasmin. Oke, baik. Biografi dari penulis kitab Tafsir Al-Quranul Azim adalah Ibnu Katsir ya, atau Syekh Imam Al-Hafiz Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar Katsir bin Da'u bin Katsir Al-Qurasi Ad-Dimashqi, lahir di desa Mijdal, Busaro pada tahun 700 Hijriah atau 1301 Masehi. Setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir dididik oleh kakaknya yaitu Kamal Abdul Wahab. Pada tahun 707 Hijriah, Ibnu Katsir dipindah ke Damaskus. Ia belajar kepada 2 syekh termasyhur, yaitu Ibnu Al-Farqah dan Ibnu Hajib. Tak hanya itu, Ibnu Katsir juga banyak berguru kepada syekh-syekh lainnya, namun di antara guru-guru beliau ada satu guru yang paling dicintainya, yaitu Ibnu Taimiyah. Banyak sekali sikap Ibnu Katsir yang terwarnai dengan Ibnu Taimiyah, baik dalam berfatwa, cara berpikir, maupun dalam metode karya-karyanya. Ibnu Katsir wafat pada usia 74 tahun pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Beliau dikuburkan atas wasiatnya sendiri di pemakaman Sufiyah Damaskus di sisi makam guru yang sangat dicintainya dan dihormatinya, yaitu Ibnu Taimiyah. Bentuk fisik dari kitab
Ibnu Katsir pada mulanya tafsir ini ditulis dengan 10 jilid, tapi kemudian dicetak hanya 4 jilid. Pada terbitan Darul Ji'il, Beirut, tahun 1991, klasifikasinya sebagai berikut. Jilid 1 Al-Fatihah sampai An-Nisa yaitu 552 halaman, jilid 2 Al-Maidah sampai An-Nahl 573 halaman, jilid 3 Al-Isra sampai Yasin 558 halaman, dan jilid keempat As-Safat sampai An-Nas 580 halaman. Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Quran sesuai susunannya dalam mushaf Al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maka secara sistematika tafsir ini menempuh tartib mushaf. Dari metode penafsirannya, Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, aspek kosakata dan penjelasan arti global tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan jika dianggap perlu. Contoh dari penafsiran tafsir Ibnu Katsir dalam Quran surat At-Toha ayat 20 sampai 27, wa yassir li amri wahlul nggak kelihatan wahlul uqdatam min lisani, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Ini adalah permintaan Musa alaihissalam kepada Tuhannya. Dia memohon agar dadanya dilapangkan dalam menunaikan tugas risalah yang dibebankan kepadanya, karena sesungguhnya ia telah diperintahkan untuk menyampaikan suatu perkara yang besar dan akan menghadapi tantangan yang berat. Ad-Durr al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, As-Suyuti. Biografi. Penulis kitab tafsir Ad-Durr al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur adalah As-Suyuti. Nama lengkapnya adalah Abdul Rahman bin Al-Kamal bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq As-Suyuti. Sebutan As-Suyuti diambil dari nama daerah tempat kelahirannya, yaitu Suyut, daerah pedalaman di Mesir. Beliau hidup pada masa dinasti Mamluk pada abad ke-15 Masehi dan berasal dari keluarga keturunan Persia yang pada awalnya bermukim di Baghdad kemudian pindah ke Suyut. Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada malam Jumat tanggal 19 Jumadil Awal 911 Hijriyah atau 1505 Masehi. Genap berusia 61 tahun 10 bulan 18 hari. Seminggu sebelum wafat, beliau sempat menderita sakit di bagian tangan kiri sehingga mengakibatkan beliau berpulang ke rahmatullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dimakamkan di Hushun di luar Bab Khorofah, Kairo. Bentuk fisik. Kitab Tafsir Ad-Durr al-Mansur fi Tafsir Ma'thur merupakan ringkasan kitab terjemahan Al-Quran. Kitab ini disusun pertama kali pada tahun 898 Hijriyah yang seluruhnya sebanyak 8 jilid. Kitab ini telah dicetak oleh beberapa penerbit antara lain Al-Maimuniyah, Kairo sebanyak 6 jilid. Di bawah pengawasan Muhammad Az-Zuhri Al-Gamrawi,
Kemudian dicetak lagi oleh Darul Fikr Beirut pada tahun 1403 Hijriah atau 1983 Masehi. Latar belakang yang menjadi acuan utama ditulisnya kitab Ad-Dur al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur adalah adanya ketidakpuasan pada As-Suyuti mengenai kitab Turjumanul Quran yang dianggapnya terlalu panjang, sehingga ia mengarang sebuah kitab sebagai ringkasan dari kitab tersebut dan ia beri nama Ad-Dur al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Karakteristik kitab Ad-Dur al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. As-Suyuti mengawali penafsirannya dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang terkait dengan tempat turunnya surah dan keutamaannya, serta keutamaan membacanya. Kemudian menyebutkan riwayat-riwayat lainnya berkaitan dengan qiraat dan tafsirnya. As-Suyuti memang sangat konsisten dalam menjaga periwayatan kitab tafsirnya. Ini baik yang berasal dari Rasulullah, sahabat maupun tabi'in. Namun, beliau tidak menjelaskan status riwayat-riwayat tersebut apakah sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu. Metode penafsiran tafsir As-Suyuti digolongkan ke dalam tafsir bil Ma'sur. Hal ini disebabkan karena dalam kitabnya As-Suyuti memasukkan berbagai jalur riwayat yang beliau dapatkan, riwayat dari nabi, sahabat maupun tabi'in. Selain itu, As-Suyuti juga memasukkan beberapa jalur periwayatan yang ia dapat dari berbagai kitab yang telah dikarang pada masa di atasnya. Contoh penafsiran kitab Ad-Dur al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Penafsiran riwayat Israiliyat. Quran surat At-Toha ayat 120. Penafsiran tentang qiraat. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Penafsiran bil Ma'sur. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Penafsiran bil Rahim. Quran surat Toha ayat 59, penafsiran fikih Quran surat An-Nisa ayat 43, penafsiran teologi Quran surat Al-Fatihah ayat 4, penafsiran sosiologi Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya yaitu Tafsir Ruhul Ma'ani Al-Baghdadi karya Al-Alusi. Biografi beliau. Nama lengkap Al-Alusi adalah Abu Thana Syihab ad-Din As-Sayyid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Lahir pada hari Jumat 14 Sya'ban tahun 1217 Hijriah atau bertepatan dengan 1802 Masehi di dekat daerah Kur, Baghdad, Irak. Kemudian nama Al-Alusi berasal dari kata alus, yaitu suatu tempat di tepi barat Sungai Eufrat yang terletak di antara kota Abu Kamal dan kota Ramadi di Irak. Pada usia mudanya, beliau dibimbing oleh ayahnya sendiri, yaitu Syekh Aswandi. Beliau berguru ke ayahnya sendiri. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syekh Al-Naqsabandi. Dari Imam Al-Naqsabandi, beliau belajar tentang ilmu tasawuf. Oleh karena itu, wajar jika dalam penafsirannya beliau banyak menggunakan pendekatan sufistik sebagai suatu upaya untuk mengungkapkan makna batin atau esoteris. Al-Alusi dikenal sebagai orang yang sangat kuat hafalannya, dobit hafalannya, dan brilian otaknya. Sebagai mufasir, beliau juga menaruh perhatian kepada beberapa ilmu seperti ilmu qiraah, ilmu munasabah, dan ilmu asbabun nuzul. Beliau banyak melihat syair-syair Arab yang mengungkapkan suatu kata dalam menentukan asbabun nuzulnya. Kemudian beliau wafat pada tanggal 25 Dzulhijjah 1270 Hijriah, dimakamkan di dekat kuburan Syekh Ma'ruf Al-Karhi, yaitu salah satu tokoh sufi yang sangat terkenal di kota Kur. Setelah meninggalnya, kitab Ruh Al-Ma'ani disempurnakan oleh anaknya, yaitu As-Sayyid Nu'man Al-Alusi. Kemudian latar belakang penyusunan kitab Ruhul Ma'ani ini berasal dari mimpi Al-Alusi pada suatu malam, yaitu
pada malam Jumat di bulan Rajab tahun 1252 Hijriah. Di dalam mimpi tersebut, beliau diperintahkan oleh Allah untuk melipat langit dan bumi, kemudian diperintah untuk memperbaiki bekas-bekas dari kerusakan yang ada padanya. Kemudian beliau seolah mengangkat salah satu tangannya ke langit dan meletakkan tangan yang satunya lagi ke tempat air. Lalu beliau terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau menemukan takwil dari mimpinya tersebut. Pada beberapa kitab, bahwa hal tersebut adalah suatu isyarat untuk menyusun kitab tafsir. Kemudian sistematika yang digunakan. Tafsir ini memiliki beberapa sistematika yang digunakan dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran, yaitu menyebutkan ayat yang ditafsirkan sesuai dengan urutannya di dalam surat-surat Al-Quran. Kemudian menerangkan kedudukan suatu kata atau kalimat yang ada di dalam ayat tersebut dari segi kaidah bahasa, dari segi ilmu nahwu. Kemudian menafsirkan dengan ayat-ayat lain, memberikan keterangan dari hadis nabawi apabila ada, kemudian mengumpulkan pendapat para penafsir terdahulu, memperjelas makna lafaz dengan syair-syair, menyimpulkan berbagai pendapat yang ada dengan memberikan keterangan dari segi balaghah, i'jaz, munasabahnya, serta asbabun nuzulnya bila terdapat asbabun nuzulnya. Kemudian metode dan pendekatan yang digunakan pada penafsiran ini. Tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi ini menggunakan metode tahlili, muqarran, dan metode ijmali. Kemudian dalam bentuk pendekatannya, beliau menggunakan pendekatan bil ma'thur dan bil ra'yi. Secara garis besar, tafsir ini diwarnai dengan 3 corak penafsiran, yaitu corak Isy'ari, fikih, dan lugawi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Imam Al-Alusi dalam menafsirkan ayat-ayat sangat memperhatikan ilmu-ilmu tafsir atau ulum Al-Quran seperti ilmu nahwu, balaghah, qiraah, asbabun nuzul, munasabah, dan sebagainya. Mengkritik dan memperketat penerimaan tafsir Israiliyat, dan dalam menjelaskan ayat-ayat hukum tidak ada kecenderungan untuk memihak kepada suku mazhab tertentu setelah menyebutkan beberapa pendapat mazhab fikih yang ada. Kekurangannya adalah dalam membahas masalah nahwu, Imam Al-Alusi terlalu hanyut di dalamnya, sehingga melebar dan keluar batas sebagai predikat seorang mufasir. Sebagai orang yang mazhab salafi dan berakidah sunni, maka Al-Alusi senantiasa menentang pendapat-pendapat Mu'tazilah, Syiah, dan lainnya dari pengikut aliran-aliran yang bertentangan dengan mazhabnya. Selanjutnya, contoh akan dibacakan oleh Mbak Ica. Oke, karena Mbak Ica belum standby, jadi akan saya lanjutkan. Contoh tafsir Ruhul Ma'ani Al-Baghdadi karya Al-Alusi. Contohnya yaitu yang pertama, penafsiran makna kata Al-Furqan. Dalam contoh tafsir tersebut terjadi berbagai perbedaan pendapat mengenai makna kata Al-Furqan. Adapun di antara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Next. Yang pertama, menurut Al-Zujaj, sesungguhnya yang dimaksud dengan kata Al-Furqan dalam ayat ini adalah kitab Taurat. Yang kedua, Ibnu Bahar berkata bahwa Al-Furqan adalah jalan pembeda antara sesuatu yang halal dan haram. Yang ketiga, sedangkan menurut Mujahid, yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah suatu mukjizat untuk membedakan antara hal yang hak benar dan batil salah. Yang keempat, pendapat yang keempat mengatakan bahwa Al-Furqan di sini adalah bentuk pertolongan yang berbeda
antara musuh dengan seorang penolong sejati. Yang terakhir yaitu, dan ada yang mengatakan maksud dari kata Al-Furqan adalah Al-Quran, dengan memakai kaidah hazful maf'ul, yaitu dengan membuang kata Muhammadan sebelumnya. Contoh kedua yaitu cerita Israiliyat. Seperti yang terpampang di sini, nanti teman-teman bisa baca. Dalam contoh tafsiran ayat ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara Al-Alusi menafsirkan ayat-ayat Israiliyat, yaitu yang pertama dengan mengatakan pendapat jumhur ulama. Adapun maksud kata dalam ayat ini menurut jumhur ulama adalah Khidir. Ada juga yang mengatakan Yas'a, Ilyas, dan malaikat. Namun pendapat ini dipandang gharib. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu Khidir. Yang ketiga yaitu tafsir Al-Alusi yang berkaitan dengan qiraat. Dalam kitab Ruhul Ma'ani diterangkan bahwasannya dalam lafadz alaihim, Al-Alusi menerangkan ada 10 ragam qiraat yang telah disampaikan oleh para ahli bahasa atau linguistik. Di antaranya A. Hak dhammah dan mim sukun qiraat Imam Hamzah. B. Hak kasroh dan mim sukun qiraat jumhur. C. Hak kasroh dan mim kasroh yang ada ya setelahnya, yaitu qiraat Al-Hasan. D. Hak kasroh dan mim kasroh tanpa ya menurut Umar bin Khalid qiraat Amr bin Faid. E. Hak kasroh dan mim dhammah dengan waw setelahnya qiraat Ibnu Katsir. F. Hak dhammah dan mim dhammah yang setelahnya ada wawu qiraat Al-A'raj dan Muslim bin Jandab dan segolongan ulama. G. Hak dhammah dan mim dhammah dengan tanpa wawu dinisbatkan kepada Ibnu Hermas. H. Hak kasroh dan mim dhammah dengan tanpa wawu dinisbatkan kepada Al-A'raj dan Khafaf dari Abi Umar. I. Hak dhammah dan mim kasroh dengan ya setelahnya. J. Hak dhammah dan mim kasroh dengan tanpa ya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau open mic. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para mahasiswa grup yang ke-7 ya, Sir Mukasir, Suyuti, Alusi. Nah, ini telah jelas di kita semuanya ya. Mungkin yang pagi ini yang mendengarkan secara seksama ya apa yang disampaikan ya. Insya Allah sudah terbayang ya daripada apa yang disampaikan tadi. Ya. Misalnya apa ini yang penafsiran kata Furqan ya. Contoh tafsir Alusi yang terakhir itu ya. Kita Musa kitab wal furqan la'alakum tahtadun. Ma makna furqan min hadhil ayat? Apa wa atayna Musa al-kitaba, kitab ya. Jadi apa kita datangkan Musa itu kitab. Wal furqan la'alakum tahtadun. Ma makna furqan. Jadi waj'atina Musa al-kitab wal furqan la'alakum tahtadun. Al-kitab huwa Taurat. Ini kitab ini Taurat. Ijma' mufassirin fil furqan aqwal. Nah, jadi apa namanya? Musa itu diberi kitab. Kitab ini maksud di ayat itu adalah Taurat ya. Wal furqan la'alakum tahtadun. Furqan itu apa? Bihil aqwal lah, fil furqan aqwal. Jadi dalam pembahasan furqan ini itu banyak pendapat. Nah, inilah kita kalau mengaji tafsir itu begini ya. Jadi tidak bisa berpegang kepada satu pendapat ya, banyak pendapat. Nah, kemampuan si mufassir dalam mentarjihkan yang mana yang dipilih pendapat yang kuat itu adalah ke spesifik atau selain spesialisnya tafsir itu. Untung sekali kalau kita baca tafsir, si mufassirnya itu punya spesialis mentarjih. Nah, tarjih tafsir ya. Jadi dia mentarjih daripada akwal-akwal yang
yang tersebut di sini. Al-awwal innahu huwa Taurah aidan. Wal atfu min Qubail atful sifat lil isyarah ila istiqlal kulla minha. Jadi apa namanya, pendapat yang pertama ini Taurat juga katanya. Itu ataf ya, dari sebelum ataf pada sifat yang diisyaratkan kepada istiqlal kulli minha. Jadi bagian yang terkecil ya daripada Taurat itu. Wa inna Taurat laha sifatan ya. Taurat itu punya dua sifat ya. Ini yuqalani ya. Bitaskik ini saya belum paham apa maksudnya. Kaunuha kitaban ya, jami'an ya, lima lam yajma'uhu munazalan siwal Quran. Jadi ada dalam bentuknya yaitu seperti bentuk kitab ya, kitab yang dikumpul terhadap apa yang belum dikumpulkan, terhadap yang diturunkan selain daripada Al-Quran. Wa kaunuha furqanan ya, ay hujjah tufarriqu bainal al-haq wal batil. Jadi ada juga mana furqanan itu maksudnya adalah hujjah ya, hujjah yang memisahkan bainal haq wal batil, antara hak dan batil ya. Qalahu az-Zujaj wa yu'ayyidu hadza qauluhu ta'ala. Itu perkataannya pada Zujaj dan yu'ayyid ya, perkataan ini dengan firman Allah, walaqad ataina Musa wa Haruna furqan wa diya wa dzikran. Ya, teruskan diya dan dzikran ya, cahaya dan pengingat ya. Itu pendapat yang pertama. Asani annahu asyar'un syariat al-fariqu baina halal wal haram. Wal atfu misluhu fi tanazalul malaikah wa ruh. Turun malaikat dan ruh. Ini waw ataf. Qalahu Ibnu Bahar. Jadi berkata Ibnu Bahar bahwasanya itu ataf ya. Jadi wa atina Musa al-kitab wal furqan wa atina Musa al-kitab wasyari' atau wasyara'. Jadi kami turunkan Musa itu kitab Taurat dan syariat. Nah, hal kalau dalam Al-Quran kan syariat itu kan masuk dalam ya, nah, makanya di sini kadang-kadang kita harus punya pengetahuan ya yang lebih luas ya dalam menjelaskan apa namanya istilah-istilah seperti ini. Nah, kemudian asali itu pendapat dua, annahu mu'jizat al-fariqah bainal haq wal batil min al-asa wal yad wa ghairihima. Qalahu Mujahid berpendapat bahwasanya itu mukjizat ya, Furqan itu mukjizat yang membedakan antara hak dan batil daripada tongkat, tangan dan selain daripadanya. Yang keempat, innahu nasrul ladzi faraka bainal adu wal wali. Jadi yang keempat ini adalah bahwasanya itulah pertolongan yang membedakan antara musuh dan wali dan penolong ya. Furqan itu adalah nasrun ya, penolong ya. Makanya ayatul Musa alaihissalam meminhu kila liyaumin badar yaumul furqan. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa qila innahu furqan wa makna Itiyanuhu li Musa alaihissalam nuzul zikruhu lahu hatta amana bih. Akahu Ibnul Ambari wa huwa ba'idun wa ab'adu mahukiyanil farra wa qatrab annahu al-Quran wal kalam ala hasbul maf'ul ay wa Muhammadan al-Furqan wa nasib zikrul ihda Zikru itiyani Musa al-kitab wal furqan li'annahuma tarattabu alaihima dzalika liman al-qasam'u huwa sahih. Oh, ini ada terjemahannya di sini. Terjemahannya di sini ya. Jadi apa namanya?
Ini untuk kalau ketemu yang seperti inilah nanti dicoba diinikan ya. Tadi malam pengajian tafsir Muhammadiyah Pusat ya, divisi Quran Sunnah itu saya ikuti juga. Itu juga apa namanya ketika misalnya bayinat ya, huda wal bayinat, itu apa bayinat di situ. Nah, jadi untuk keterangan-keterangan seperti itu kita harus lihat tafsir. Tapi di sini tidak diterangkan ya yang mana yang kuat ya. Nah, jadi kalau alusi ini secara sepintas kita lihat dalam, memang tidak memilih ya pendapat yang kuat itu yang mana. Itu kelebihan mufassirin, spesialisnya kadang ada yang langsung dia pilih ya, langsung dia pilih pendapat yang kuat. Ya, alusi yang terakhir ini coraknya fikih ada, atau pendekatan fikihnya ada, pendekatan sofistiknya ada, pendekatan bahasa atau nahunya ada, dan fikihnya fikih Hanafi ya, fikih Hanafi. Jadi kalau bicara masalah, jadi kalau memang susunannya ya mungkin sebenarnya belum seperti sistematika yang sekarang yang lebih teratur ya. Nah, ya lebih teratur ya mungkin itu. Tapi kalau dulu kan apa namanya masih begitu benar-benar kan, seiring dengan masa yang berubah, zaman yang ini semakin penampilan dari tafsir itu semakin rapi ya. Jadi ada sisi lughawiynya, sisi fikihnya, dan seterusnya. Ya baik, kita hari ini belajar alusi, kemudian belajar Suyuti ya. Nah, Suyuti ini adalah tafsir yang menurut saya memang agak lebih ini ya, agak lebih menarik ya kalau kita lihat, karena dia Quran bil Quran ya. Saya kalau lihat tafsir Dur Mansur ini, tafsir bil Mansur ini saya senang karena dia seperti penafsiran yang menjumpakan ayat dengan ayat ya, jadi muqaranahnya ada ya. Jadi dibandingkan ayat dengan ayat yang lainnya itu akan tampil pada tafsir ini ya, tafsir Suyuti ini. Nah, ya kelebihannya itu ya, jadi karena beliau apa namanya bisa kita katakan beliau ulama tafsir dan ilmu Al-Quran ya. Artinya apa? Itu kan kitab-kitabnya itu contoh tentang ulumul Quran, Al-Itqan fi ulumil Quran. Nah, itu punya Suyuti. Beliau buat menjadi rujukan kalau kita bicara ulumul Quran, itu kitabnya ke situ. Kemudian Asal Tanzil ya. Kemudian Al-Iqlil fi Istinbat Tanzil. Kemudian apa Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, tentang asbabun nuzul ayat. Juga beliau. Jadi hampir semuanya itu bersinggungan dengan Al-Quran, Imam Suyuti ini. Hari ini kitabnya juga dibaca oleh para apa namanya pegiat daripada tafsir ya. Jadi kitab pada tahun 1445 Miladiyah, sekitar kalau kita 2000 hari ini sekitar 600 tahun yang lalu ya sampai hari ini. Nah, ini kitab beliau ini masih dibaca. Nah, jadi itu gambaran apa namanya, gambaran 3 kitab tafsir ini yang kita harapkan kepada para mahasiswa untuk diingat dan paham. Jadi kalau misalnya lupa-lupa diulang-ulang lagi lah supaya ini, kita kan enggak ada konfirmasi langsung ke kitabnya hari ini kan, tapi kalau bisa ini sebagai pengantar awal ya, supaya tahu aja gambarannya. Oh, Suyuti begini, alusi begini, Ibnu Katsir begitu. Supaya tahu, jadi ke depan nanti kalau misalnya nih ada misalnya mau mengungkap misalnya tafsir Isyari ya, tafsir sufistik Isyari dalam alusi, sudah tahu kitabnya, sudah tahu caranya, misalnya mengungkap hal-hal yang belum terungkap misalnya, itu sudah tahu caranya di mana. Nah, makanya perlu ini ya pengantar awal ya sebelum masuk kitab ini. Seperti apa pengantar awal, jadi orang sudah meneliti, orang sudah buat,
Nah, bagi kita ini sebagai pegangan, pedoman, nanti kita kembangkan ya pada nilai-nilai selisih penelitian untuk kita penelitian berikutnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terkait tentang tafsir Ibnu Katsir, ini sudah ma'ruf di kita. Ini tafsirnya fokus ya, tafsir yang fokus ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Kenapa fokus ya? Beliau tidak banyak menyampaikan hal-hal di luar itu ya, bahkan soal-soal Israiliyat pun tidak tidak disampaikan di dalam tafsirnya itu. Nah, kalau masdar tafsir ya, sumber tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan pendapat sahabat, kemudian Al-Quran dengan asbabun nuzul, kemudian jelasan qiraat ya, kemudian mengkritik riwayat yang dianggap lemah ya, menggunakan bahasa perkataan orang Arab yang disertai pendukung dari bahasa syair. Nah, beliau memang dalam tafsir itu dalam menjelaskan satu kata ya, itu karena diperkuat dengan syair ya, itu dengan syair kayak orang Arab ya, itu karena kalau dikasih syair itu orang langsung paham, oh ini loh penggunaannya, begitu ya. Jadi penggunaan kata itu, satu kata itu kadang untuk penguat itu kita harus kasih syair supaya dia paham, langsung paham orang Arab. Kalau dikasih syair mungkin terbuai ya. Dikasih syair, karena syair kita tuh bukan bermain di kata ya, tapi bermainnya bukan syair yang bermain di kata. Misalnya gini, ada kata-kata yang sudah hari ini orang tidak pakai lagi misalnya, dimasukkan dalam syair supaya apa? Supaya lebih kekal dia ya. Jadi kata yang aneh misalnya, ataupun kata yang hampir hilang misalnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, dimasukkan ke dalam syair. Jadi ketika menjelaskan itu disebutkan syair itu langsung orang paham. Oh ya gitu. Tapi kan kita budaya itu kan ada ya. Ya baik, mungkin ini ya tambahan komentar dari saya terhadap makalah ini. Mungkin ada yang mau mendiskusikan hal-hal lain di luar daripada yang telah disampaikan oleh para pemakalah. Kita persilahkan. Enggak ada sepertinya. Ya baik, kalau tidak ada, terima kasih kita ucapkan kepada pemakalah ya. Kita udahi dulu pertemuan kita di pagi ini, kuliah subuh ya, langsung kepada kita tafsir. Semoga menjadi pelajaran bagi kita ya, terutama saya sendiri, apa yang kita buat di dalam kehidupan ya. Jadi menulis untuk keabadian. Goresan pena-pena orang-orang terdahulu yang telah meninggal ya, yang kita baca hari ini kan. Lokasi Alusi, Asyuti, mereka buat ikhlas karena Allah Ta'ala, ikhlas karena membangun Islam ya, dari sisi akademik ya, menghasilkan karya-karya ilmiah ya, yang hari ini dibaca oleh umat setelahnya. Dan ini merupakan amal jariah, makanya menulis untuk keabadian orang yang sudah tiada, tapi tulisannya hari ini bisa kita baca ya, kita perbandingkan, kita diskusikan, kita teliti bahkan ya. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, para mahasiswa, berkaryalah ya, menulislah walau selembar, walau satu lembar dan publikasikan, itu menjadi amal jariah kita semua. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kuliah subuh hari ini ya. Terima kasih. Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
lakum wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Afwan ya, sama-sama.